Wanita kurus itu bilang kalau adiknya lagi terjebak di Astana Kala. Dalam mimpi itu juga, Susi juga dikasih lihat kalau adiknya ini dijadiin budak di sana. Disuruh ngangkat-ngangkat barang dan segala macam. Susi terus nanya ke sosok wanita kurus itu tentang Sasa. Dan sosok itu cuma senyum, yang artinya mungkin Sasa ini masih bisa diselamatin. Sosok itu lalu nawarin Susi sebuah kesepakatan apabila Sasa ini ingin diselamatin, yaitu sebuah kesepakatan yang mematikan. Jadi, kalau Sasa ingin diselamatin, harus ada seorang anak yang ditumbalin. Halo teman-teman, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin cerita urban legend yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Di part sebelumnya itu kita udah ngebahas nih apa yang terjadi sama keluarganya Pak Krismojo dan nasibnya si Dian. Dan juga kita sempat ngebahas dikit tentang keluarganya Pak Rodi, yang dimana di rumahnya Pak Rodi itu ada sebuah ruangan yang nggak boleh dibuka. Tapi karena saking penasarannya, anaknya Pak Rodi yang bernama Sasa ngepaksa tuh buat buka ruangan itu, dan akibatnya dia hilang. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Jadi, Astana Kala itu adalah alam jin yang dipenuhi sama jin-jin, terutama jin kafir. Nah, Desa Tirtajaya, desa tempat Pak Raharja sama yang lainnya tinggal, itu adalah alam manusia. Dan mereka ini saling tumbang tindih gitu ya, di satu ruang lingkup. Beberapa bulan setelah kejadian yang menimpa Sasa ini berlalu, si Dian setelah pergi dari rumahnya Pak Raharja, lumayan lama kan ya, pada akhirnya dia mutusin nih buat balik lagi. Dan sekarang si Dian ini udah beranjak remaja. Begitu juga sama Hengkara, Taraka, dan Yukti. Dian menghadap tuh ke ayahnya dan bilang kalau dia ini pengen balik lagi kayak dulu. Pak Raharja cuma diam di situ. Taraka, Yukti, sama Hengkara ini minta ke ayahnya buat ngizinin si Dian biar bisa balik lagi. Dan pada akhirnya diizinin sama Pak Raharja. Tapi Dian mesti melaksanakan sebuah ritual, yaitu ritual pelepasan kewan. Ritual pelepasan itu dilaksanain di malam Senin Pahing. Dia bakalan dibawa ke sebuah sungai yang dimana si Kalagending muncul. Dian nerima persyaratan itu karena dia ini pengen ngebuktiin kalau dia ini emang benar-benar pengen berubah. Tepat tengah malam Senin Pahing, Pak Raharja pun ngebawa si Dian pergi ke sungai. Ngelihat itu si Yukti ini cuma nunduk aja gitu. Dia masih keinget sama kata-kata lelayu itu, bahwa kemungkinan besar nama keluarganya bakal dicantumin di buku itu kan. Sekitar 30 menitan proses ritual pun selesai. Dian jadi kelihatan lebih bugar. Tapi Pak Raja masih nggak percaya kalau Dian dengan segampang itu keluar dari jeratan kewan. Yukti nanya nih ke Taraka, "Mas, apa Mas Dian ini baik-baik aja? Dia emang kelihatan sehat, Dik. Tapi dalam dirinya ini masih ada yang salah." Dian pun berjalan tuh menuju ke tempatnya si Taraka dan Yukti. Di situ Dian ini kelihatan agak sombong dan ngebusungin dadanya gitu di depannya Taraka. Dia bangga di situ, ritualnya ini berhasil tanpa kendala kan.
Mungkin nih dalam pikirannya dia itu posisi Taraka sebagai pewaris keluarga Raharja bakal gampang diguncangin tanpa harus ngelakuin perlawanan apa-apa. Gak lama setelah itu, tiba-tiba Hengkara ini teriak-teriak. Ngedenger itu, Yukti langsung nyamperin tuh ke arah Hengkara. Yukti ngerasa kalau ada berita buruk. Pak Raharja yang lagi ada di sungai juga langsung nyamperin Hengkara. Hengkara di situ bilang, "Ibu, Pak, ibu ngamuk." Mereka semua pun langsung balik ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata istrinya Pak Raharja, yaitu Bu Yati, lagi ngamuk-ngamuk hebat. Sampai ditontonin sama beberapa warga. Bu Yati nih kayak orang yang lagi stres gitu. Pak Raharja pun berusaha buat nenangin istrinya. Tapi bukannya tambah tenang, istrinya malah semakin menjadi-jadi di situ. Apa jangan-jangan hal ini udah ditulis di dalam buku hitam itu yang dikasih sama Lelayu? Pak Raharja masih berusaha buat nenangin istrinya itu, tapi semuanya sia-sia. Pada akhirnya mereka berdua malah jadi cekcok tuh. Taraka langsung sigap ngebawa Yukti ke dalam kamar biar dia ini nggak ngedengar pertengkaran itu. Hengkara pun mulai nggak nyaman sama warga-warga yang nonton. Dia pun ngebubarin mereka. Taraka di situ ngelihat kalau mata ibunya ini beda banget antara marah dan benci jadi satu. Dalam percekcokan itu ada satu kalimat dari ibunya yang ngebuat dia ini berpikir, apa jangan-jangan ibunya ini dihasut sama warga supaya berantem sama suaminya. Dan kalimat itu adalah, "Urusi awakmu, aku nggak mau dijadikan istri simpanan." Pak Raharja keheranan di situ. Padahal Pak Raharja ini nggak pernah ngelakuin itu. Belum selesai masalah di situ, datang lagi si Dian, malah makin memperkeruh suasana. Dian ini menuduh Pak Raharja kalau selama ini kenapa cuma Taraka dan Hengkara yang diperhatiin. Pada akhirnya Dian, Taraka sama Hengkara berdebat tuh. Mereka berantem juga di situ. Sementara itu, di dalam kamarnya, Yukti penasaran nih sama bagian kedua dari buku itu. Dibuka tuh buku, dan bener aja di situ tertulis kalau bagian kedua ini adalah pertengkaran yang tak berujung. Yukti cuma bisa diem di situ. Dia nangis nih sambil nutupin telinganya pakai bantal. Pak Raharja, beliau ini kayaknya udah nyerah ngadepin istrinya yang salah paham itu. Pada akhirnya dia mutusin buat masuk ke dalam kamar, terus ngunci pintunya. Hengkara dan Taraka juga sama. Mereka berdua ini balik ke kamar, ninggalin ibunya dan Dian yang lagi aneh itu. Ternyata Dian yang sekarang, yang udah habis di ritual, gak ada bedanya sama yang dulu. Semenjak kematian Pak Krismojo, gilanya Sampan dan Bu Sirnah yang sakit, sepertinya beberapa warga desa itu ada yang punya rencana buat ngehancurin keluarganya Pak Raharja secara diam-diam. Di dalam kamarnya, Yukti ini mikir, gimana caranya melenyapkan buku ini? Apa dibakar atau dibuang gitu aja biar hidupnya ini bisa balik normal lagi? Pada akhirnya dia mutusin buat ngebuang buku itu di sungai dekat rumahnya. Singkat cerita, dibuanglah buku itu, dan buku itu hanyut ke bawah air. Tapi yang jadi pertanyaan ini, apa dengan begitu sosok Lelayu tersebut bakalan pergi dari si Yukti? Nah, kita balik lagi nih ke keluarganya Pak Rodi. Sasa kan dinyatain hilang nih gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan fokus ke saudarinya, yaitu si Susi. Suatu waktu, Susi ini bisa dibilang lagi galau
Di satu sisi dia ini kepikiran sama Sasa yang hilang, dan di sisi lain karena dia ngerasa udah cukup umur, dia udah kepikiran nikah, tapi belum ada laki-laki yang mau ngelamar dia. Pergilah dia tuh ke sungai buat nyari ketenangan. Pas lagi bengong gitu kan di pinggir sungai, tiba-tiba dia ini ngelihat kok kayak ada sebuah buku hitam yang lagi nyangkut. Karena penasaran gitu ya, diambil tuh buku. Dan anehnya, buku itu kan hanyut gitu ya di sungai, tapi nggak basah sama sekali. Susi pun ngebawa buku itu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung masuk ke dalam kamar. Diperhatiin buku itu, terus dibuka dan dibaca sama dia. Susi nggak ngerti kan, apa maksudnya ini. Akhirnya dia taruh lagi buku itu ke atas meja belajarnya. Setelah itu dia pergi ke atas kasurnya dan tiduran di situ. Dan dia kepikiran sama saudaranya Sasa. Dia nih masih yakin kalau Sasa itu belum mati. Sampai nggak lama kemudian dia ketiduran. Nah, di dalam tidurnya itu dia mimpi ketemu sama sosok wanita kurus. Wanita kurus itu bilang kalau adiknya lagi terjebak di Astana Kala. Dalam mimpi itu juga, Susi juga dikasih lihat kalau adiknya ini dijadiin budak di sana. Disuruh ngangkat-ngangkat barang dan segala macem. Susi terus nanya ke sosok wanita kurus itu tentang Sasa. Dan sosok itu cuma senyum. Yang artinya, mungkin Sasa ini masih bisa diselamatin. Sosok itu lalu nawarin Susi sebuah kesepakatan apabila Sasa ini ingin diselamatin, yaitu sebuah kesepakatan yang mematikan. Jadi, kalau Sasa ingin diselamatin, harus ada seorang anak yang ditumbalin. Masih di dalam mimpi gitu ya, si Susi ini heran. Dia aja belum nikah kan? Terus gimana caranya punya anak? Lelayu itu ngasih tahu kalau nanti bakalan ada seorang pria yang datang dari luar desa buat ngelamar si Susi ini. Dan nanti Sasa bakal dibalikin lagi ke alam manusia, yaitu ke desa Tirtajaya. Tapi itu cuma buat sementara, karena kontraknya kan masih jalan. Maksudnya nih, selama bayi itu belum ditumbalin ke si Lelayu ini, Sasa bakal tetap dibawa balik ke Astana Kala. Dan di situ si Susi ini menyetujui kesepakatan itu. Ketika dia bangun, Susi ngeliat kalau buku itu masih ada di tempatnya kan. Dia buka lagi tuh buku. Tapi anehnya, tulisan-tulisan yang sebelumnya ada, sekarang ini udah hilang. Setelah itu dia pun keluar kamar dan nanya ke ayahnya tentang pencariannya Sasa. Dan di sini Susi kaget bukan main ngedengar jawabannya Pak Rodi. Beliau ini bilang kalau beberapa waktu yang lalu Sasa udah ditemuin. Dia ditemuin lagi tidur di kamar mandi. Aneh kan? Sebelumnya tuh udah dicari di dalam dan di luar rumah, tapi nggak ketemu-ketemu gitu. Kok sekarang tiba-tiba muncul di kamar mandi? Tapi ada yang janggal sama Sasa tuh. Semenjak ditemuin itu, dia jadi lebih suka menyendiri. Dan dia ini selalu bilang kalau dia ini dipukulin dan nggak dikasih makan. Dipukulin. Padahal nggak ada satupun luka di tubuhnya. Mukanya Sasa tuh benar-benar pucat. Dan di situ bibirnya memutih, kayak mayat. Beberapa hari kemudian, yang nggak disangka-sangka, ada seorang pria yang berasal dari daerah C. Dia datang nih ke rumahnya Pak Rodi dan ngelamar si Susi.
sesuai dengan apa yang dibilang sama Lelayu di mimpinya itu kan. Kalau Susi ini menikah dengan pria itu dan punya anak, kemungkinan besar anak itu bakalan ditumbalin buat ngebawa Sasa keluar dari Astana Kala itu. Udah segitu teman-teman ya untuk part ini. Kita bakalan lanjut lagi di part berikutnya tentang apa benar Susi ini bakalan menikah sama pria itu, dan gimana nih sama si Sasa, bisa nggak diselamatin dari Astana Kala. Tonton di part berikutnya ya. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Udah segitu teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat para subscriber, buat yang udah nge-like, udah ngasih komen, dan udah nge-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun itu yang sekarang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan semoga siapapun itu, semoga kita selalu mendapatkan kemudahan dalam hal apapun gitu ya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.